Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 655. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berlumuran darah dan anggota tubuhnya terluka sangat parah. Seluruh tubuhnya diselimuti api. Dia menatap Qin Chen dengan marah, penuh kebencian dan juga penyesalan yang tak ada habisnya. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen dari balai pengobatan kuno ini akan begitu kuat. Dia adalah ahli teratas di tahap tengah alam suci bumi yang bermartabat, tetapi akan berakhir seperti ini. Terutama pukulan terakhir Qin Chen yang membuat pikirannya membeku dan dia merasakan gangguan waktu. Kekuatan magis macam apa ini? Saat ini Peng Bukun tidak berani memikirkan asal-usul waktu. Saat ini dia hanya menyesal. Dia menyesal karena telah datang ke balai pengobatan kuno. Saat ini cakar Qin Chen meraih kepala Peng Bukun. Mati. Seketika kekuatan horor mengalir ke dalam pikiran Peng Bukun. Peng Bukun ini terlalu kuat, bahkan di bawah pukulan penuh Qin Chen. Dia hanya terluka parah dan tidak pernah mati. Jika bukan karena asal-usul waktu dan formasi 10.000 iblis suci, Qin Chen mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Namun sekarang kesempatan untuk membunuh Peng Bukun ada di depan mata. Bagaimana mungkin Qin Chen akan melepaskan kesempatan ini? Dia langsung menghantam kepala Peng Bukun. Seketika Peng Bukun menjerit, tubuhnya meledak. Dan kemudian Qin Chen meninju segel yang tak terhitung jumlahnya dengan kedua tangan dan menyegel semua ide, kekuatan magis, esensi dan darah, dan juga aturan Peng Bukun, lalu mengubahnya menjadi lingkaran cahaya besar. Dan kemudian asal-usul alam suci bumi Peng Bukun. Semua itu langsung dimasukkan ke dalam cakram Gyokian Kun oleh Qin Chen. Qin Chen mengumpulkan semua harta yang ada di tubuh Peng Bukun. Master Gupang Jai kuno yang tak terkalahkan, Raja Alkemis dan kekuatan besar dari alam suci bumi tahap tengah terbunuh dengan cara ini. Qin Chen mengambil semua cincin penyimpanan Peng Bukun dan juga benda-benda lain di tubuh Peng Bukun. Berbagai bahan-bahan, obat-obatan, kekuatan magis pasti tidak sedikit, dan bahkan mungkin ada tungku pil tingkat suci. Ini wajar. Bahkan Master Pengobatan Kuno dari Balai Pengobatan Kuno memiliki tungku Hengyu kuno. Sebagai penguasa Gupang Jai kuno, bagaimana mungkin Peng Bukun tidak memiliki tungku pil suci? Qin Chen datang ke surga, dia sangat miskin. Dia ingin berkembang dengan cepat, tentu saja dengan membunuh dan menjarah harta yang tak terhitung jumlahnya. Ini semua merupakan manfaat yang sangat besar bagi Qin Chen. Qin Chen sangat paham dengan kekuatannya, bahkan saat ini dengan kekuatan Qin Chen sangat sulit untuk berhadapan dengan tahap tengah alam suci bumi. Lalu, bagaimana cara keluar dari kota Changsuan di masa depan? Bagaimana cara keluar dari Yunzhou? Dan bagaimana menghadapi ahli surgawi dari istana Yaomi Mansion? Selanjutnya setelah melakukan itu, Qin Chen tiba-tiba berbalik, menghadap 5 ahli dari Gupang Jai kuno yang tersisa, dan kemudian dengan dingin berkata, Kalian ingin tunduk kepada pemuda ini atau kalian ingin mati? Saat ini melihat semua adegan ini, Master Pengobatan Kuno, Sang Gukong, Qin Tinting, dan yang lainnya. Mereka semua nampak memiliki kaki yang gemetar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen begitu kuat. Namun meskipun mereka gemetar di hati mereka, tetapi yang ada di pikiran mereka adalah kegembiraan. Kegembiraan karena mereka telah berlindung kepada Qin Chen. Saat ini seorang ahli di puncak tahap awal alam suci bumi dari Gupang Jai kuno nampak berlutut kepada Qin Chen. Orang ini bernama Ji Panye, dia adalah wakil master dari Master Gupang Jai kuno. Di Gupang Jai kuno ada 3 wakil master dan Ji Panye ini adalah salah satunya. Ji Panye ini berlutut kepada Qin Chen dan siap untuk tunduk kepada Qin Chen. Qin Chen kemudian merilis tanda pembunuh jiwa. Dan tanda pembunuh jiwa itu langsung dimasukkan ke dalam kepala Ji Panye. Dalam jiwa Ji Panye, cahaya jiwa menyala, itu adalah jiwa Qin Chen.
Qin Chen telah meninggalkan segel penghancur jiwa. Saat ini Ji Panye segera berdiri. "Tuan, saya adalah pelayan yang akan setia kepada Anda," kata Ji Panye dengan hormat. "Bagus." Qin Chen tertawa. Dia tidak menyangka bahwa dia telah datang ke surga dan akhirnya memiliki seorang pelayan. Namun orang lainnya dari Gupangjai kuno tidak ingin tunduk kepada Qin Chen. Pada akhirnya mereka mati dan berubah menjadi abu. "Oke, semua orang-orang ini sudah diselesaikan. Apakah semuanya baik-baik saja?" kata Qin Chen. Dia melambaikan tangannya dan menatap Master Pengobatan Kuno dengan ringan. Saat ini Master Pengobatan Kuno dan Sang Gukong nampak terkejut. Tubuh mereka gemetar, tetapi mata mereka penuh kegembiraan. "Aku sudah berkata bahwa setelah kalian mengikutiku, kalian tidak akan mengalami kesulitan di masa depan. Dengan adanya tuan muda ini, Gupangjai kuno hanyalah sebuah permulaan," kata Qin Chen. Dia tersenyum tipis. Tetapi dia juga nampak menghela napas. Jika bukan karena asal-usul waktu, dia akan sangat kesulitan untuk mengalahkan Tap Tengah Alam Suci Bumi. "Senior hebat, mulai sekarang Sekte Lonceng Kuno saya akan menjadi pelayan setia untuk senior," kata Sang Gukong. Dia langsung berlutut. Dia baru sekarang tahu bahwa Qin Chen telah sedikit baik kepadanya. Qin Chen telah meninggalkan bekas jiwa di benaknya, tetapi setidaknya dia masih memiliki kebebasan. Namun lihat Ji Panye, puncak tahap awal alam suci bumi, itu sungguh langsung diperbudak oleh Qin Chen. Sang Gukong juga pernah mendengar bahwa pemurni jiwa tertentu di surga dapat memperbudak orang lain. Tetapi dia tidak pernah mendengar memperbudak seorang master di ranah alam suci bumi dengan basis kultivasi alam suci panah. "Tuanku, saya tidak bisa memikirkan Ai Ansun. Orang ini memiliki ambisi serigala. Tidak heran balai pengobatan kuno saya akan dikendalikan. Namun berkat senior, semua itu dapat dihentikan. Mulai sekarang, balai pengobatan kuno saya akan setia kepada senior," kata Master Pengobatan Kuno. Dia juga berlutut. Dia merasa gelisah. Tentu saja dia juga takut Qin Chen akan memperbudak dirinya. "Oke, kamu tidak perlu sopan. Kamu semua berlindung kepada tuan muda ini sejak awal. Secara alami, tuan muda ini tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Seperti yang dikatakan oleh tuan muda ini, ikuti aku, maka kita akan minum dan makan bersama. Jangan khawatir," kata Qin Chen. Dia berkata dengan dominan. Adapun untuk memperbudak Master Pengobatan Kuno, dia benar-benar tidak memiliki ide ini. Karena memperbudak alam suci bumi seperti Ji Panye saja, kekuatan jiwa Qin Chen sudah kelelahan. Jelas, dengan kekuatan jiwa Qin Chen saat ini, dia tidak bisa memperbudak terlalu banyak orang. Adapun memperbudak Ji Panye, Qin Chen punya rencana, terutama untuk mengendalikan Gupangjai kuno. Tentu saja, Qin Chen tidak mungkin tidak tergerak oleh kekuatan sebesar itu. Namun pada saat ini di luar balai pengobatan kuno, formasi tiba-tiba bergetar. Seseorang benar-benar ingin memborbardir dari luar. Orang-orang di dalam cepat buka formasi dan keluar. Raungan marah terdengar di luar aula pengobatan kuno. Pada saat ini di luar aula pengobatan kuno, sekelompok penjaga di kota Changsuan tiba untuk pertama kalinya. Saat ini ekspresi wajah Master Pengobatan Kuno dan yang lainnya nampak menunjukkan ekspresi kegugupan. Mereka telah membunuh pemimpin dari Gupangjai kuno. Tidak peduli alasannya masuk akal atau tidak, mereka tidak bisa lepas dari hukuman. "Tidak apa-apa, keluar dan lihatlah," kata Qin Chen seraya menyingkirkan semua formasi. Qin Chen dan yang lainnya kemudian keluar dari balai pengobatan kuno. "Lihatlah, seseorang telah keluar. Itu pasti master dari Gupangjai kuno. Sungguh konyol bahwa balai pengobatan kuno ini berani melawan Gupangjai kuno. Bukankah itu hanya mencari kematian?" "Hei, kudengar, Master Pengobatan Kuno dari Balai Pengobatan Kuno telah mendatangani perjanjian dengan Gupangjai kuno. Sekarang Balai Pengobatan Kuno tidak bisa mengeluarkan apapun. Dia harus dikirim kepada kematian." Banyak kerumunan di luar Balai Pengobatan Kuno nampak berdiskusi. Semuanya membuka mata mereka lebar-lebar dan melihat ke dalam. Apa? Namun setelah mereka melihat orang-orang yang keluar, mereka semua terkejut. Karena banyak orang kuat dari Gupangjai kuno tidak terlihat kecuali satu, yaitu Ji Panye.
Bahkan Master Peng Bukun juga telah menghilang. Kalian, apa yang terjadi sebelumnya? Cepat katakan dengan jujur. Saya mendengar bahwa kalian, Balai Pengobatan Kuno dan Gupang Jai Kuno sedang bertarung di sini. Kamu sangat berani sehingga kamu berani bertarung selama acara berlangsung. Sudahkah Anda memperhatikan aturan kota Changsuan? Kata kapten penjaga itu. Dia berkata dengan marah. Di mana pemimpin Gupang Jai Kuno? Biarkan dia keluar untuk menemuiku. Kata kapten penjaga itu. Dia berkata lagi dengan dingin. Matanya sangat dingin. Meskipun dia hanyalah ahli di tahap puncak alam suci panah, tetapi di kota Changsuan, mereka mewakili aturan. Bahkan jika Peng Bukun ada, dia tidak akan berani tidak menghormati para penjaga ini. Tuan, ini hanyalah kesalahpahaman. Bukannya Balai Pengobatan Kuno saya ingin bertarung. Tetapi seseorang dari Gupang Jai Kuno datang ke Balai Pengobatan Kuno saya untuk membuat masalah. Adapun Peng Bukun, dia telah dibunuh olehku. Saya khawatir dia tidak akan bisa keluar untuk melihat Anda sekarang. Kata Qin Chen berkata dengan senyum ringan. Apa? Mendengar ini tiba-tiba semua orang yang ada di sana kaget. Dan semua orang benar-benar kaget. Peng Bukun dibunuh oleh anak ini. Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap di antara kerumunan, segala macam bisikan terdengar satu demi satu. Qin Chen tidak memperhatikan diskusi di sekitar. Dia baru saja mengeluarkan gambar. Dan pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan kontrak antara Balai Pengobatan Kuno dan Gupang Jai Kuno. Kalian semua harus tahu bahwa Balai Pengobatan Kuno dan Gupang Jai Kuno telah memiliki kontrak. Akan tetapi Gupang Jai Kuno telah mengingkari kontrak. Dan bahkan Peng Bukun bersikeras untuk menduduki Balai Pengobatan Kuno saya. Namun karena Balai Pengobatan Kuno telah bergabung dengan Papilun Candi saya, di bawah amarah saya, tuan muda ini secara alami menghadapinya secara langsung. Dan untungnya membunuh orang jahat itu. Ini adalah kontrak dan insiden. Silahkan tuan penjaga untuk melihatnya. Kata Qin Chen. Kontrak ini disajikan di depan semua orang. Banyak orang yang menyaksikan. Dalam gambar-gambar itu terlihat Qin Chen telah mengeluarkan pil Huang Guyiki. Tetapi Peng Bukun langsung melanggar kontrak dan malah melakukan tembakan. Dan kemudian sebuah formasi besar terbuka. Namun setelah itu gambar berikutnya benar-benar rusak. Ya benar, pemimpin Gupang Jai Kuno saya terlalu ambisius. Dan dia telah menyalahi kontrak kerjasama. Meskipun lelaki tua ini adalah wakil kepala Gupang Jai Kuno, tetapi lelaki tua ini tidak tahan oleh Peng Bukun. Alhasil lelaki tua ini merasa kasihan atas Balai Pengobatan Kuno. Dan sekarang Peng Bukun telah mati, jadi lelaki tua ini bersedia mewakili Gupang Jai Kuno untuk bergabung dengan Papilun Candi untuk menebus perbuatan jahat Gupang Jai Kuno saya. Kata Jipanye. Dia melangkah maju dan kemudian berkata dengan nada yang tulus. Apa ini? Mendengar ini semua orang hanya terkejut. Oke, jangan berbicara di sini. Bawa mereka semua ke kantor penegak hukum dan interogasi dengan hati-hati, kata kapten penjaga itu. Namun di saat itu, berhenti. Sebuah suara terdengar, disusul dengan kemunculan satu orang. Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Zhu Anming, gubernur Xicheng. Zhu Anming diikuti oleh sejumlah besar penjaga Xicheng. Zhu Anming jatuh tepat di depan kapten penjaga. Melihat kedatangan Zhu Anming, kapten penjaga dan yang lainnya semuanya berlutut. Xicheng bertanggung jawab. Di mata orang biasa itu adalah langit. Kecuali beberapa kekuatan teratas di kota Changsuan. Pasukan biasa, bahkan Gupang Jai Kuno tidak akan berani menyinggung Zhu Anming. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.